اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd, ayyatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat hujan, dan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak limpahkan kepada kita. Dan itu semua menuntut untuk kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Selanjutnya, semoga salawat dan salam terkirimkan selalu kepada Rasul kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa meniti jalannya. Dan semoga kita termasuk dari mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya sampai akhir hayat dan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan taufik dari Allah, kita dapat bermajelis ilmu, melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan sifat orang yang bertakwa, yang mana setiap muslim dan muslimah hendaknya mengambil sifat-sifat ini, wabil khusus kepada para wanita muslimah. Mereka sangat dianjurkan untuk bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan ini, agar mereka bisa menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itulah perhiasan utama bagi para wanita muslimah. Maka telah kita sebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah 177, Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, dan yang terakhir Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Kita lanjutkan kembali masih dalam penyebutan sifatul muttaqin, sifat-sifat dan karakteristik orang yang bertakwa. Kali ini
beliau bawakan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran 133 sampai 136. Surat Ali Imran 133 sampai 136. Kata beliau, wa fi qawlihi azza wa jalla, dan pada firman Allah azza wa jalla, Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di awal ayat ini Allah sebutkan dari sifat orang yang bertakwa, dari karakteristik orang yang bertakwa, yaitu mereka adalah orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surga Allah. Ini sifat pertama mereka. Orang bertakwa itu bukan hanya mereka meminta ampun kepada Allah, tetapi mereka bersegera untuk minta ampun. Beda. Ada orang yang meminta ampun tapi dia tidak bersegera. Dia menunda-nunda taubatnya, menunda-nunda permohonan ampunnya. Bedakan dengan orang yang bersegera. Yang bersegera ketika dia jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, langsung dia bertaubat, langsung dia beristighfar. Inilah karakteristik orang yang bertakwa. Bersegera, bercepat-cepat, jangan berlambat-lambat, jangan berjalan santai, tetapi berlomba-lomba di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa bukanlah dari syaratnya mereka tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Mereka kadang terjatuh dalam dosa dan kesalahan, tetapi sifat mereka, kalau mereka jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, mereka langsung musara'ah, bersegera minta ampun kepada Allah, dan juga bersegera menuju surga Allah. Bagaimana caranya bersegera menuju surga Allah? Yaitu dengan melakukan amal ketaatan, bersegera di dalam kebaikan, yang mana amal kebaikan akan mengantarkan kepada surga Allah. Yang surga itu, kata Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Surga adalah negeri yang menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah, menjadi cita-cita terbesar bagi setiap mukmin dan mukminah, karena di dalam surga terdapat kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Maka dengan hal yang demikian mereka bersegera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka pada yang demikian itu surga Allah, maka hendaknya berlomba-lomba orang-orang di dalamnya untuk bisa mengejar dan meraihnya. Jadi untuk surga berlomba. Yang namanya berlomba, tidak mungkin ada orang berlomba kemudian dia berjalan santai. Orang yang berlomba itu bersegera, bercepat-cepat, tidak mau kalah. Itu ciri bersegera dan ciri dari berlomba-lomba. Orang yang bertakwa seperti itu keadaannya. Dalam kebaikan apa saja dia bersegera.
Di dalam sholat dia bersegera, di dalam majelis ilmu dia bersegera, di dalam puasa dia bersegera, di dalam sedekah dia bersegera, dan di dalam semua amal kebaikan dia bersegera di dalamnya. Ini ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan harta mereka fis sarra, baik di saat lapang, wad dharra, maupun di saat sempit, di saat sedang maupun di saat sedih, di saat kaya maupun di saat miskin. Karena berinfak itu tidak diharuskan orang nanti kaya dulu baru berinfak. Berinfaklah sesuai dengan kemampuanmu. Bahkan dari infak yang paling utama, manakala ia berada dalam kesulitan tetapi ia tetap berinfak, tetap bersedekah. Itu adalah sedekah yang paling utama. Nah, dan ini ciri orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah, sebab mereka sadar Allah yang akan ganti, dan ganti Allah Subhanahu wa taala tentu jauh lebih baik dari apa yang ia berikan ketika di dunia ini. Nah, kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Ini karakteristik orang yang bertakwa yang ketiga yang disebut di dalam ayat ini. Jadi orang yang bertakwa itu pandai menahan amarah. Ia tidak mudah tersulut emosi. Ia tidak mudah marah. Ia tidak mudah terbawa suasana. Akhirnya dia pun marah. Dan ia tidak bisa mengontrol marahnya. Menunjukkan bahwasanya orang yang suka marah, orang yang sedikit-sedikit marah, itu bukan dari sifat ketakwaan. Orang yang bertakwa itu dia pandai menjaga amarahnya. Bukan artinya dia tidak pernah marah. Mungkin dia marah, tetapi dia menahan ucapannya, lisannya, perbuatannya, sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Iya. Orang yang menahan amarahnya, inilah orang yang paling kuat. Sebagaimana sabda Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya, menahan emosinya. Dia pandai menguasai dirinya tatkala dia marah. Itulah orang yang paling kuat. Itulah orang yang paling kuat. Nah, para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, menahan amarah ini menunjukkan kebesaran jiwanya dan menunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang yang berjiwa besar. Amarah itu dari syaitan. Makanya kata Nabi SAW bahwa al-ghadab jamratun yulqiha syaitan fi qalbi bani Adam. Marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Makanya sering kita lihat orang yang marah terkadang memerah wajahnya, membesar urat lehernya, meledak-ledak ucapannya, kadang terlihat seperti orang gila. Nah, itu orang yang marah. Namun terkadang ketika marah, terlalu marah, terkadang berakhir dengan penyesalan. Makanya masyhur dari ucapan ulama, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kayak orang gila. Lihat orang marah itu kayak orang gila, tapi berakhir dengan penyesalan. Akhirnya menyesal. Tapi apa mau disesalkan ketika nasi sudah jadi bubur? Nah, ini orang yang marah itu. Maka orang yang bertakwa
maka menahan amarahnya. Iya. Kalaupun dia marah, marahnya karena Allah. Ketika syariat Allah dilanggar, ketika syariat Allah dilecehkan, dia marah, marah karena Allah. Adapun marah yang bukan karena Allah, maka inilah di sini kita dilatih untuk kita menahan lisan kita. Nah, dan dia mengingat keutamaan orang yang menahan amarah itu. Kata Rasulullah, "Man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidah, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, thumma yukhayyirahu minal huril 'aina ma syaa." Barang siapa yang dia menahan amarahnya, padahal dia mampu lampiaskan tapi dia tahan, maka di hari kiamat nanti Allah akan panggil di hadapan seluruh makhluk. Allah panggil dia, kemudian Allah perintahkan dia memilih mana bidadari yang dia inginkan untuk menjadi istrinya. Ini orang yang menahan amarah. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini orang yang paling pandai menjaga amarahnya. Beliau dibuat marah oleh sebagian orang-orang, tetapi beliau tahan. Iya. Ketika ada orang yang lancang kepada Nabi, mengata-ngatai Nabi dengan hal-hal yang buruk, Nabi bersabar, Nabi tidak marah. Nah, karena kemarahan ini terkadang bisa membuat manusia itu celaka sendiri. Akhirnya dia pun menyesal telah melakukan perbuatan yang hina, telah berucap dengan ucapan yang kotor. Dia pun menyesal dengan hal tersebut. Tetapi penyesalan sudah terlambat, tidak ada gunanya manakala apa yang dia sesalkan tidak mungkin lagi bisa kembali. Nah, maka ini karakteristik orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa, orang yang suka memaafkan orang lain. Dia suka memaafkan manusia. Ada orang bersalah, dia maafkan. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan perasaan ingin balas dendam. Susah memaafkan orang lain. Ini terkadang ada sebagian orang seperti ini. Orang sudah minta maaf, tapi dia tidak mau maafkan. Dia bilang apa? Aku tidak akan memaafkan dirimu. Nah, aku selama-lamanya tidak akan bisa memaafkanmu. Subhanallah. Kalau orang sudah betul-betul minta maaf, menyesali perbuatannya, maka tugas kita memaafkan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat pemaaf, sekalipun manusia itu banyak berbuat dosa. Terkadang kita banyak meminta uzur kepada Allah, dalam keadaan kita sering terus mengulang-ulang dosa itu. Kita berdosa, maaf lagi, berdosa, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Tapi Allah terus maafkan, Allah terus ampuni. Maka apakah kita ketika ada orang misalnya baru berbuat satu kesalahan, kemudian kita susah memaafkannya? Nah, maafkanlah, karena memaafkan itu indah. Fasfahis safhal jamil, kata Allah. Berikanlah maaf dengan maaf yang indah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, wa la yulaqaha illa alladziina sabaru wa la yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang ada antara kamu dengan dia permusuhan, ketika kamu memaafkan dia, berbuat baik kepada dia, maka kelak dia akan menjadi temanmu yang akan sangat melindungi kamu. Namun tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memaafkan itu adalah sifat yang mulia. Nah, memaafkan itu adalah sifat yang sangat mulia, yang hendaknya kita miliki, dan itu dari sifat orang-orang yang bertakwa. Maafkan orang lain, maafkan kesalahan manusia, buka baginya kesempatan, buka kesempatan kedua bagi dia untuk kita memaafkannya.
memberikan uzur kepada dia, dan semoga dengan hal tersebut Allah akan memaafkan segala dosa-dosanya, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, karena dia suka memaafkan orang lain. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Kalau kita mau dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang lain, maafkan apa yang dilakukan oleh orang lain dari bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian dari karakteristik orang yang bertakwa, Allah sebutkan dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sifat dan karakteristik orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu bisa bermakna berbuat baik secara umum. Kita berbuat baik sama orang, menolong orang, menunjuki alamat untuk orang, memberikan tempat duduk bagi orang, memberikan kelapangan untuk orang, mengutangi orang. Semua perbuatan baik itu bermakna ihsan. Dan terkadang ihsan juga bermakna beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan sempurna, seakan-akan ia melihat Allah. Kalau tidak mampu, dia munculkan pada dirinya merasa diawasi oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia, Allah sedang mengawasi dia, Allah mengetahui gerak-geriknya. Nah, itu ihsan. Dan ihsan dalam amalan, ketika seorang beramal ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah, itulah berbuat baik dalam amalan, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, maka Allah akan berikan balasan surga untuk dirinya. Dan itu dari karakteristik orang yang bertakwa, sifat dan apa yang dimiliki oleh mereka yang bertakwa. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dunuba illallah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu. Ini karakteristik orang yang bertakwa berikutnya, yaitu orang yang apabila mereka jatuh dalam perbuatan keji atau mendolimi diri mereka, yang mereka lakukan langsung ingat sama Allah, dan mereka langsung meminta ampun terhadap dosa mereka. Ini masih ada hubungannya dengan sifat dan karakteristik pertama tadi, meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya dengan penuh keyakinan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian setelah itu mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan dari dosa dalam keadaan mereka tahu dan sadar. Artinya orang yang kalau mau bertaubat istighfar itu harus sungguh-sungguh. Kita sering mendengar taubatun nasuha. Apa artinya taubat nasuha? Taubat nasuha itu artinya jujur. Taubat nasuha artinya apa? Taubat yang jujur. Taubat yang jujur bagaimana? Taubat yang jujur itu kalau memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, menyesal. Harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalannya, belum dikatakan orang yang bertaubat. Yang kedua, tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Meninggalkan dosa itu. Meninggalkan dosa itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi menyesal, yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, berazam, bertekad kuat di dalam hati untuk tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Ini 3 syarat taubat nasuha. Syarat pertama apa? Menyesal.
Syarat kedua, meninggalkan dosa itu. Syarat ketiga, berazam, bertekad kuat di dalam hati untuk tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Nah, itu baru tobatmu namanya tobat nasuha, tobat jujur. Kalau ada orang yang tobat tapi dalam hatinya, kalau ada kesempatan lagi saya mau lakukan, nah, itu belum tobat yang jujur namanya. Nah, atau dia pernah melakukan dosa tapi dia berbangga, oh saya ini dulu hebat dulu, preman dulu saya ini, bangga dengan itu. Belum tobat itu. Kalau orang tobat itu menyesal, malu dia kalau dosa-dosa yang dulu terungkap. Tapi kalau orang yang belum tobat dengan tobat yang jujur, ya, dia justru berbangga, oh saya ini dulu mantan ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini dari bentuk tobat yang tidak jujur. Kalau tobat yang jujur pasti menyesal. Nah, kalau tobat yang jujur pasti meninggalkan dosa. Kalau tobat yang jujur pasti berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mau lagi melakukan dosa itu. Jadi para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah setelah menyebutkan karakteristik orang yang bertakwa, ya, yang disebutkan di ayat ini, maka Allah sebutkan balasan untuk mereka. Lihat balasannya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasan untuk mereka, ampunan dari Tuhan mereka. Karena mereka selalu meminta ampun, Allah ampuni dosa mereka. Wa jannatun, dan Allah beri surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Inilah balasan dari mereka yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, demikian keadaannya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benarnya keberuntungan. Baik, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pembahasan berikutnya beliau sebutkan di sini tentang as-saumu, tentang puasa. Maksudnya tentang puasa, yaitu dari sifat orang yang bertakwa, mereka itu berpuasa. Mereka itu apa? Berpuasa. Terutama puasa yang wajib, puasa Ramadan. Insya Allah tidak lama lagi, sekitar 3 bulan lagi, kita akan menjumpai puasa Ramadan. Bersungguh-sungguh puasa. Bagi yang punya utang puasa, segera dibayar. Karena tidak boleh hukumnya, haram hukumnya. Kalau masih punya utang puasa dalam keadaan Ramadan sudah tiba, nah, itu tidak boleh, kecuali bagi orang yang punya uzur. Ya, misalnya dia masih hamil, menyusui, uzur bagi dia. Tapi kalau tidak punya uzur, ya, masih punya utang puasa belum terbayar, berdosa itu. Makanya ibu-ibu dan akhwat yang punya utang puasa, segera, memang ini masih sekitar 3 bulan lagi baru bulan puasa akan hadir. Nah, masih banyak waktu untuk bayar puasa. Ya, tetapi kalau kita tidak segera, terkadang bisa ya masuk bulan puasa dalam keadaan utang puasa masih banyak, masih ada. Nah, jangan sampai. Nah, dari ciri orang yang bertakwa, mereka orang yang berpuasa. As-saum, berpuasa. Di sini beliau sebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Perhatikan ayat ini. Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang pendengaranmu, kata beliau.
Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, imma adalah perintah yang harus kau jalankan, atau dia larangan yang harus kau tinggalkan. Nah, di dalam ayat ini perintah, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa Ramadan wajib hukumnya puasa. Naam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa itu telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan hanya khusus bagi umat Islam saja, tapi umat sebelum kita sudah berpuasa. Nah, ini sebenarnya sebagai kabar gembira bagi umat Islam. Ternyata sudah ada orang sebelum kita berpuasa dan mereka berhasil. Maka kita harusnya bisa berhasil, karena orang sebelum kita pernah berhasil berpuasa. Ya, berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi inti kita berpuasa itu supaya tambah bertakwa. Iya. Makanya itu kan target kita ketika puasa, supaya jadi orang yang bertakwa. Nah, maka untuk mengejar nilai-nilai ketakwaan inilah ya kita berlomba-lomba di dalamnya. Bahkan orang yang bertakwa itu mereka tidak hanya mencukupkan dengan puasa-puasa wajib, tetapi mereka juga menyempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, belajar puasa sunnah. Nah, ya kita ini puasa-puasa sunnah, ya puasa Senin Kamis misalnya, atau tidak mampu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 di setiap kalender Hijriah. Jangan salah, bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. 13, 14, 15. Nah, yang mana kalau orang puasa 3 hari dalam sebulan, itu kata Nabi sama seperti orang berpuasa 1 bulan. Kenapa? Karena 1 hari itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau 3 hari puasa sama dengan 1 bulan, karena 1 bulan 30 hari. Nah, kalau lebih mampu lagi puasa Senin Kamis. Nah, itu puasa-puasa sunnah. Kemudian jangan dilewatkan puasa-puasa sunnah yang utama, ya, seperti puasa Muharram, nah, puasa Arafah misalnya, puasa Asyura misalnya. Nah, dari puasa-puasa yang dianjurkan dan disunnahkan, iya, yang pahalanya sangat besar. Dan semua itu puasa-puasa sunnah itu target utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan itu lebih terasa manakala tiba Ramadan nanti. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Dahulu ulama 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. Doanya mereka, Allahumma alhiqna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan. Itu doanya ulama dulu. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta kepada Allah supaya mereka mendapati bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya sangat banyak pundi-pundi pahala yang bisa kita kumpulkan di bulan Ramadan. Maka dari sifat dan karakteristik orang yang bertakwa adalah orang yang mereka senantiasa berpuasa. Puasa itu melatih diri kita, mengingatkan kita bahwa begini rasanya orang yang lapar itu, yang biasanya bahkan mungkin sering dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang mereka terkadang untuk mencari makanan ya sangat sulit sekali, ya mereka harus bekerja keras, itu pun tidak ada yang mereka bisa makan kecuali seadanya saja. Sementara kita sangat enak, ya apapun kita mau kita bisa beli. Maka puasa melatih diri kita bahwa begini rasanya orang lapar itu, supaya kita itu terdidik, jiwa kita menjadi jiwa sosial, peduli sama orang lain, tidak hanya peduli sama diri sendiri, tapi juga peduli sama orang lain. Dia lihat, ya, ketika dia tahu berpuasa begitu rasanya lapar, maka dia pun ketika melihat saudaranya yang miskin, dia pun sudah paham, ya, maka dia pun akan membantu orang miskin. Ya, akan terbentuk jiwa-jiwa ketakwaan pada dirinya. Inilah ya manfaat dari berpuasa itu.
Dan puasa itu mengumpulkan kesabaran. Sabar dalam 3 jenisnya. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah. Dalam puasa terkumpul 3 macam kesabaran itu. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, karena dia berpuasa. Puasa perintah Allah, sabar dia menahan. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah, karena dalam puasa ada larangan-larangan, ada pantangan-pantangan, tidak boleh dilanggar. Sabar dalam menerima musibah, karena dalam puasa dia menahan lapar dan haus, ya. Terkadang dengan puasa itu dia agak sedikit menderita misalnya. Nah, dia kehausan, lemah badannya, lemah ototnya. Nah, dia harus bersabar dengan hal tersebut. Maka sabar itu, puasa itu mengumpulkan 3 macam kesabaran. Dan Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Artinya apa? Enggak kehitungan lagi pahalanya karena saking banyaknya. Nah, maka inilah sifat dan karakteristik orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir di sini beliau bawakan sulukul manhajil haq wa nabdut tafriqah wal hizbiyah. Di antara ciri orang yang bertakwa apa? Nah, ini berkaitan dengan menempuh manhaj yang benar, cara beragama yang benar, dan meninggalkan perpecahan dan hizbiyah. Meninggalkan apa? Perpecahan dan hizbiyah. Nah, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, seorang ahlu sunnah wal jamaah salafiyah, mereka adalah orang yang punya manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu metode dalam beragama. Ingat baik-baik, metode kita dalam beragama adalah memahami agama ini dengan Quran, sunnah, dengan pemahaman salafus soleh. Apa? Manhaj kita berpegang teguh kepada Quran, sunnah, dengan pemahaman as-salafus soleh. Ya, dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh itu apa? Salafus soleh itu para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, atba'ut tabi'in itu muridnya para tabi'in. Nah, orang yang bermanhaj seperti itu, dia tidak bermanhaj gado-gado. Tahu manhaj gado-gado? Campur baur. Ya, di situ ada politiknya, di situ ada macam-macam di situ. Nah, ahlu sunnah wal jamaah manhajnya tidak gado-gado. Bukan juga manhaj pramuka. Tahu manhaj pramuka? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu manhaj pramuka. Dalam artian apa? Tidak ada ya pada dirinya bentuk loyal dan barok. Ya. Kita itu kepada ahlul bid'ah harus barok, berlepas diri. Jangan mau bersama-sama dengan ahlul bid'ah. Nah, ya, bersama-sama dengan ahlul bid'ah. Jangan. Ya, kita punya manhaj yang benar di atas Quran, sunnah, dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat. Manhaj kita jelas, tidak campur-campur dia. Ya, tidak bercampur-campur, tidak seperti bunglon. Bunglon, tahu bunglon? Kalau bunglon itu kalau dia hinggap di suatu tempat warna hijau, hijau dia. Kalau di tempat warna merah, merah dia. Kalau warna kuning, kuning dia. Kelabu, kelabu dia. Abu-abu, abu-abu dia. Nah, itu kalau bunglon. Nah, manhaj kita tidak seperti yang kata Nabi, dzul wajahain, orang yang bermuka dua. Tahu orang yang bermuka dua? Kalau dia ke sana mukanya ini, ke tempat lain mukanya beda lagi. Nah, itu namanya bermuka dua. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Nah, ahlu sunnah punya manhaj. Ya, mereka punya manhaj. Tidak mau dalam manhaj itu mereka gado-gado, mereka kesana kemari, tidak. Ya, pengajiannya mereka jelas. Ustadz yang mereka jadikan sebagai rujukan jelas manhajnya berada di atas jalan sunnah. Ya, kalau berada di atas jalan yang bid'ah atau tidak di atas jalan sunnah, maka jangan berguru dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, ada orang pada hari ini manhajnya tidak jelas. Ya, manhajnya abu-abu. Ya, dari tahu jalannya kemana ini. Nah, seolah-olah menampilkan dirinya berada di atas sunnah, tetapi pada hakikatnya jauh di atas sunnah. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini.
Kalau kita mau berguru, wahai para akhwat dan para ummahat, lihat dulu siapa guru kita. Kenapa? Ulama berpesan. Ulama kita berpesan, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ilmu itu agama, hendaknya kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Kita harus pastikan bahwa tempat kita belajar itu adalah berada di atas jalan sunnah, memegang manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang jauh dari perpecahan dan hizbiyah. Makanya ahlu sunnah nabdu tafriqah wal hizbiyah. Mereka tidak mau berpecah belah dan mereka tidak mau hizbiyah, berpartai-partai, mereka tidak mau. Nah, kenapa? Ahlu sunnah wal jamaah itu jauh dari hizbiyah. Ya, hizbiyah itu ya mereka hanya mau melihat kepada pendapatnya saja, tidak mau lihat kepada pendapat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik buta, nah, itu dibenci di dalam agama kita. Nah, di sini beliau bawakan ayat dalam Quran. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus itu. Lihat, jalan Islam itu lurus, tidak bengkok-bengkok dia, tidak muter-muter dia, tapi lurus jalannya. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Tidak boleh ikut jalan yang lain. Kalau sudah jelas ini jalan sunnah, jangan kita mau serong kanan, mau serong kiri, mau nabrak ke kanan, mau nabrak ke kiri, mau belok kanan, mau belok kiri. Jalannya lurus, tidak usah belok-belok. Itu jalan Islam. Kenapa? Kalau kau tempuh jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, kamu akan terpecah belah dari jalan yang lurus itu. Dalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun, yang demikian itu wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Maka sekali lagi ya, ini sebagai peringatan bagi kita semuanya untuk tetap dan istiqomah berada di atas manhaj yang lurus, manhaj yang hak, manhaj yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah ta'ala masih ada satu pertemuan lagi terkait dengan pembahasan ini, baru kita memasuki pembahasan yang lain. Wallahu alam bisawab. Tapi di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, bagaimana bagi orang yang baru mau hijrah? Apa yang harus pertama mereka lakukan? Apa yang harus pertama mereka pelajari? Syukron. Nah, orang yang baru pertama hijrah, ya, yang harus mereka lakukan adalah menuntut ilmu, sering-sering menghadiri majelis ilmu. Itu yang kita nasihatkan. Yang baru pertama hijrah, ya, baru mengenal kebenaran, baru mengenal manhaj, baru mengaji di sunnah, maka yang kita nasihatkan sering-sering ngaji. Sering-sering ngaji, yakni menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Ada majelis ilmu, hadiri. Ya, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu di kajian-kajian sunnah, di kajian-kajian sunnah. Itu yang pertama. Kemudian apa yang harus dipelajari? Yang pertama dipelajari bagi orang yang baru pertama hijrah, ya, yang pertama pelajari tentang akidah tauhid. Pelajari tentang akidah tauhid. Nah, itu ilmu pertama yang harus mereka pelajari. Iya, ilmu pertama yang harus mereka pelajari, akidah tauhid. Iya. Maka kalau ada kajian-kajian tentang tauhid, akidah, meluruskan akidah, maka ikuti kajian-kajian seperti itu. Kemudian juga pelajari tentang tata cara ibadahmu. Iya, tata cara ibadahmu dari pembahasan fikih, dari pembahasan fikih. Ya, kemudian yang ketiga pelajari Al-Quran, pelajari Al-Quran. Nah, itu 3 pelajaran yang harus kalian kuatkan bagi orang yang pertama kali berhijrah. Pertama belajar akidah tauhid, yang kedua belajar fikih Islam. Fikih Islam ini terkait dengan pembahasan-pembahasan taharah, ya, kemudian kaitannya masalah khusus bagi perempuan seperti haid dan nifas, kemudian masalah sholatnya, masalah puasa, masalah haji, masalah zakat, pelajari. Kemudian pelajari Al-Quran.
pelajari Al-Quran. Baru pertama hijrah, belajar Quran. Belajar Quran maksudnya apa? Pelajari cara bacanya, ya. Kalau kita masih belum betul bacaan Quran kita, panjang pendeknya belum tahu, membedakan huruf-huruf belum tahu, pelajari. Ya, alhamdulillah di tempat ini kan ada kajian belajar Al-Quran. Nah, maka yang kita nasihatkan ikuti belajar pelajaran Al-Quran dari ustazah yang sudah ada, ya. Semoga dengan hal tersebut lebih mantap lagi hijrahnya. Semoga dengan hal tersebut lebih mantap lagi hijrahnya insyaallah taala. Nah, mungkin ini barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.